Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sore hari ini ikhwan dan akhwat, kembali kami dapat berjumpa dengan Anda dalam program kajian tafsir Maudhu'i bersama Imam Yaksallah Mansur yang bertepatan di tanggal 8 Oktober 2022. Baiklah ikhwan dan akhwat, kita akan ikuti pemaparan yang akan beliau sampaikan. Tafadhol Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pemirsa TV Silaturahim yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan pendengar radio Silaturahim yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal. Bulan di mana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Untuk itu dalam rangka mengingat beliau, apa yang sudah beliau lakukan, dan bagaimana seharusnya kita mencontoh beliau, mari coba kita kaji ayat yang insya Allah paling sering dibaca di bulan-bulan ini, yaitu surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wal yaumal akhir wa dzakarullaha katsira. Shadaqallahul azim. Ayat ini kami beri judul atau maudhu' meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir, seorang mufassir salaf yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal 774 Hijriah, menyatakan bahwa ayat yang mulia ini merupakan dalil pokok yang paling besar yang menganjurkan kepada kita umat Islam untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapan, perbuatan, dan tindak tanduknya. Karena itulah Allah memerintahkan kepada manusia untuk meniru sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Ahzab yang melatar belakangi turunnya ayat ini, di mana beliau pada perang Ahzab itu menampakkan kesabaran, keteguhan hati, kesiapsiagaan, perjuangan, dan penantiannya akan datangnya jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat ini, ikhwan akhwat, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang merasa khawatir, gelisah, dan guncang dalam menghadapi
urusan mereka di perang Ahzab, agar meniru dan meladani jejak dan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan akhwat, apa dan bagaimana perang Ahzab itu? Para ahli tarikh menyatakan bahwa perang Ahzab disebut juga dengan perang Khandaq. Al-Quran menggunakan istilah Al-Ahzab atau artinya sekutu. Disebut dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, mulai dari ayat 9 sampai ayat 32. Untuk menunjukkan bagaimana konfederasi dan konspirasi bangsa Arab jahiliyah dan Yahudi melawan Islam. Dinamakan Khandaq, yang artinya parit, karena parit digali oleh umat Islam dalam perang itu untuk menghalang-halangi serangan musuh yang datang dari luar Madinah. Perang Ahzab merupakan perang yang paling dahsyat dalam sejarah Islam. Salah seorang istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha menyatakan bahwasanya dia atau beliau dengan ucapan cara mukhatab, kata beliau, aku telah menyaksikan di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa peperangan yang hebat dan mengerikan. Di antaranya adalah perang Al-Muraisi yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Perang Khaybar dalam pembebasan benteng Khaybar dari tangan Yahudi pada tahun 7 Hijriah. Perang Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Fathu Makkah 8 Hijriah. Begitu juga perang Hunain tahun 8 Hijriah. Tetapi kata Ummu Salamah, tidak ada peperangan yang aku ikut menyaksikannya yang lebih membuat lelah Rasulullah SAW dan lebih membuat kami para sahabat takut melebihi perang Ahzab. Pada waktu itu kami kaum muslimin benar-benar terdesak dan terkepung, sedangkan Bani Quraizoh, yaitu salah satu klan Yahudi di Madinah, tidak lagi dapat dipercaya karena membelot kepada musuh. Padahal sebelumnya sudah ada perjanjian untuk saling bantu-membantu. Pada waktu itu, kota Madinah dikawal siang dan malam sampai kami kaum muslimin mendengar takbir yang dilantunkan oleh pasukan-pasukan Ahzab untuk melawan rasa takut mereka. Yang melepaskan kami dari bahaya adalah karena musuh telah diusir sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tempat pengepungan mereka, dan pergi dengan rasa kesal dan sakit hati karena maksud mereka menghantam dan menghancurkan umat Islam di Madinah tidak tercapai. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi yang sangat kritis dan mendebarkan itu, tidak ada contoh yang patut ditiru selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Allah menggambarkan kondisi Rasulullah dalam perang Ahzab itu dengan firman-Nya yang tadi saya bacakan sebagai landasan pembicaraan kita pada sore hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir
wa dzakarullaha katsira. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan kedahsyatan perang Ahzab itu dalam firman-Nya antara lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzala syadida. Ayat yang ke-10 11 dari surah Ahzab. Yang artinya yaitu ketika mereka, maksudnya musuh-musuh Islam, datang kepadamu dari atas dan dari bawah kamu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka buruk yang bukan-bukan kepada Allah. Berprasangka yang bukan-bukan kepada Allah. Disitulah diuji orang-orang beriman dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang dahsyat. Wa zulzilu zilzalan syadida. Jumhur ulama, para ahli tahrikh, menyebutkan bahwa perang Ahzab terjadi pada bulan Syawal pada tahun 5 Hijriah. Sedang menurut Musa bin Uqbah, perang ini terjadi pada tahun 4 Hijriah. Dan pendapat ini yang diikuti oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Maliki. Perang itu terjadi, ikhwan akhwat, karena provokasi beberapa pemimpin Yahudi dari Bani Nadir yang diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah karena hendak membunuh beliau. Mereka memprovokasi orang Quraisy kafir Mekah untuk menyerang kekuatan yang baru tumbuh di Madinah. Mereka, orang-orang Yahudi ini berjanji dengan menyatakan, kami, wahai orang-orang Quraisy, akan berperang bersama kalian hingga berhasil menghancurkan Madinah. Selain mereka memprovokasi orang-orang kafir Quraisy Mekah, mereka juga menghasut kabilah Arab dari Bani Ghatafan untuk menyerbu Madinah bersama orang-orang Quraisy. Bani Ghatafan pun menyambut ajakan Yahudi tersebut. Maka orang-orang Quraisy keluar dengan senjata lengkap di bawah pimpinan Abu Sufyan, dan Bani Ghatafan pun keluar dengan pasukan yang sangat besar dan senjata lengkap yang dipimpin oleh Uyainah bin Hasan. Selain itu, turut pula Bani Fazarah, dan Bani Murrah yang selama ini menyimpan dendam kepada umat Islam. Di samping itu, bergabung pula bersama mereka Bani Sulaim, Bani Suja, dan suku-suku lain di sekitar Jazirah Arab. Sehingga terkumpullah kekuatan mereka sebanyak 10.000 orang laki-laki. Artinya pasukan mereka dari beberapa suku tadi, maka disebut Ahzab. 10.000, ada yang mengatakan 12.000. Inilah pasukan yang terbesar di Jazirah Arab saat itu. Di samping itu mereka mengendarai 600 ekor kuda. Mereka bergerak menuju Madinah di bawah komandan Abu Sufyan bin Harb yang saat itu belum
masuk Islam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar keberangkatan mereka dari Mekah, beliau mengumumkan kepada kaum muslimin dan memerintahkan mereka untuk mengadakan persiapan perang. Dan beliau meminta pendapat para sahabat dalam menghadapi musuh yang datang begitu banyak itu. Dari musyawarah yang dilakukan oleh para sahabat, sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an mengusulkan agar digali parit di sekitar kota Madinah. Usul itu disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mewajibkan agar setiap 10 orang menggali parit sepanjang 40 meter. Dengan lebar 4,62 meter dan kedalaman 3,234 meter. Selama 6 hari berjalan, menurut riwayat 10 hari, panjang parit yang berhasil digali adalah 5.544 meter. Inilah yang disebut dengan Khandaq. Jadi mereka membawa pasukan sekutu sehingga disebut perang Ahzab. Sementara itu umat Islam membuat parit sehingga disebut perang Khandaq. Jumlah kaum muslimin, pasukan muslimin saat itu hanya 3.000 orang. Menghadapi 10.000 atau 12.000 orang. Ketika pasukan Ahzab mendekati kota Madinah, mereka dikejutkan dengan parit di hadapan mereka. Mereka terkejut karena memang strategi ini belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka menganggap ini merupakan tipu daya yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa Arab. Kemudian karena ada parit menghadang, mereka mengambil posisi berkemah di sekitar parit, mengepung kaum muslimin, tetapi tidak sampai terjadi perang frontal. Beberapa orang musyrik berusaha menyeberangi parit di sudut yang sempit, tapi berhasil dihalau oleh kaum muslimin. Bahkan sebagian ada yang terbunuh. Di tengah-tengah dahsyatnya pengepungan pasukan Ahzab, Rasulullah SAW mendengar Bani Quraizoh yang sudah terikat dengan perjanjian dengan kaum muslimin untuk bersama-sama mempertahankan kota Madinah apabila diserang musuh dari luar. Mereka Bani Quraizoh melanggar perjanjian dan mereka berpihak kepada musuh. Bani Quraizoh adalah keturunan orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah saat itu. Tapi kemudian mereka memang akhirnya terusir dari kota Madinah sampai saat ini. Nah, mendengar berita itu, ikhwan akhwat, Rasulullah SAW mengutus sahabat Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu untuk menyelidikinya. Dan ternyata benar, Sa'ad berusaha menyadarkan mereka agar mereka kembali mematuhi perjanjian. Tetapi sambutan mereka sangat kasar. Bahkan memaki-maki Sa'ad dengan ucapan yang tidak sangat sopan. Di dalam kitab-kitab tadi disebutkan yang bahasa Indonesianya, makan tuh kelamin ayahmu. Itu ucapan orang-orang Yahudi. Jadi mereka tidak mau mengikuti nasihat dari Sa'ad bin Mu'az. Bahkan mereka mencacinya. Situasi ini membuat kaum muslimin sangat gelisah. Mereka dikepung musuh dengan kekuatan 3 kali lipat banyaknya. Dan Bani Quraizoh membelot serta berkhianat.
Belum lagi sikap orang-orang munafik yang mulai menghempuskan keraguan-raguan dalam hati umat Islam akan datangnya pertolongan Allah. Bahkan mereka berkata, yang digambarkan oleh Al-Quran yang artinya, tidaklah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya kecuali tipuan belaka. Ini bisa ikhwan akhwat lihat pada ayat yang ke-12 dari surah Al-Ahzab. Ikhwan akhwat, tetapi tidak seluruh umat Islam yang mengikuti perang itu gelisah dan panik. Masih banyak di antara mereka yang istiqomah, tidak putus harapan, tidak kehilangan akal. Karena apa? Melihat sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tetap tenang, tidak terbersit sedikit pun rasa kecemasan dalam wajah beliau. Beliau terus bekerja dengan keras, dengan gembira, serta yakin akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteguhan sikap Rasulullah SAW itulah yang menjadi salah satu sebab kemenangan umat Islam dalam perang Ahzab. Setelah hampir 1 bulan, demikian menurut pendapat para ahli sirah, para ahli tarikh, pasukan Ahzab mengepung kota Madinah, tiba-tiba datanglah hembusan angin dari timur yang sangat kencang melanda perkemahan mereka. Semua yang tegak digulung angin. Api unggun yang mereka nyalakan padam, dihembus oleh angin kencang. Kemah-kemah yang mereka dirikan dengan kuat dibongkar habis oleh angin kencang tersebut. Semua persediaan logistik mereka kocar-kacir. Makanan tidak dapat dimasak lagi. Periuk-periuk berterbangan di udara. Air tidak dapat direbus. Dan tenda-tenda tidak dapat dipasang lagi. Semuanya terjadi pada malam hari dalam waktu yang sangat singkat. Maka dengan sangat jengkel, Abu Sufyan bin Harb sebagai komandan tertinggi pasukan Ahzab menginstruksikan agar pasukan ditarik mundur kembali ke daerahnya masing-masing. Esok harinya setelah matahari terbit, pasukan muslimin melihat tempat pengepungan mereka telah kosong melompong. Ini menunjukkan bahwasanya pasukan besar itu telah pergi dan yang tinggal hanya bekas-bekas pasukan yang gagal. Ikhwan akhwat yang sangat disayang Allah, inilah kisah perang Ahzab. Nah, sekali lagi di latar belakang dengan peristiwa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan umat Islam akan meneladani agar mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti Rasulullah berarti mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama hadis mendefinisikan sunnah adalah ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatannya, ketetapannya yang menjelaskan isi Al-Quran yang masih global berupa hikmah-hikmah dan hukum-hukumnya. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah pokok ajaran Islam yang merupakan perintah Allah. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-51, ayat yang ke-7, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
Yang artinya kurang lebih apa yang diberikan atau dibawa oleh Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Inilah landasan atau sebagian landasan dari kewajiban kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka jelas tidak benar apabila ada aliran disebut dengan ingkarus sunnah, yang mengingkari sunnah, dan mereka menyatakan hanya Quran saja landasan kita, Al-Quran wal wahdah. Itu tidak benar. Karena mengikuti Quran berarti juga mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama fikih menjelaskan bahwa perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, perbuatan yang tidak bersangkut dengan soal hukum, seperti gerak-gerik tubuh beliau. Ini tidak perlu kita ikuti. Kemudian yang kedua, perbuatan yang merupakan tabiat atau kebiasaan manusia, seperti langgam beliau berjalan, langgam beliau berdiri, duduk, dan sebagainya. Ini ada pada beliau. Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti. Nah, yang ketiga, perbuatan yang dapat dipahami dari cara mengerjakannya agar ditiru oleh umat Islam. Seperti cara makan, cara minum, cara tidur, dan lain-lain sebagainya. Beliau lakukan itu agar diikuti oleh umat Islam. Ini perbuatan beliau yang ketiga. Yang keempat, perbuatan yang diketahui bahwa perbuatan itu hanya khusus untuk beliau. Seperti menikah lebih dari 4. Tidak menerima sedekah dan sebagainya. Ini khususiyah untuk beliau. Yang kelima, perbuatan yang dilakukan untuk menghukum seseorang, seperti mendiamkan sahabat yang tidak ikut dalam perang Tabuk dan lain sebagainya. Yang keenam, perbuatan yang dilakukan untuk menerangkan hukum Al-Quran yang mujmal atau global. Dalam hal ini tergantung kepada hal yang diterangkan. Apabila yang diterangkan itu wajib, maka umat Islam wajib mengikutinya. Apabila yang diterangkan itu sunnah, maka hukumnya sunnah mengikutinya. Seperti sholat 5 waktu. Quran hanya menjelaskan wa aqimus sholat. Tapi kemudian Allah melalui malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah untuk sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu ini hukumnya wajib. Maka umat Islam wajib mengikutinya. Di dalam sholat ada beberapa hal yang hukumnya sunnah dan wajib. Misalnya membaca doa iftitah. Beliau membaca doa iftitah. Baik itu Allahumma ba'id, Allah atau kabiron walhamdulillah katsiran. Itu sunnah. Maka kita pun sunnah mengikutinya. Nah, yang ketujuh, yang terakhir adalah perbuatan yang menerangkan kebolehan yang asalnya dilarang. Seperti yang banyak dijadikan contoh oleh para ulama adalah soal ziarah kubur. Beliau menyatakan, kuntu nahitukum an ziaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirul maut. Saya dulu melarang kalian ziarah kubur. Tapi sekarang ziarahlah kalian. Karena itu akan mengingatkan mati. Nah, jadi ziarah kubur dulunya dilarang, kemudian menjadi sunnah. Karena memang diperintahkan oleh beliau. Untuk apa? Untuk banyak mengingat mati. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala.
pada kesempatan ini kami ingin memberikan atau menyebutkan sebagian sunnah Rasulullah SAW yang keenam, yang tadi merupakan penjelasan dari hukum-hukum Al-Quran yang masih global. Apa saja sunnah yang harus kita ikuti dari beliau? Pertama adalah rendah hati. Beliau adalah orang yang sangat rendah hati. Itulah yang Allah perintahkan kepada beliau dalam surah Al-Hijr, surah yang ke-15, ayat yang 88. Beliau menyatakan, Allah menyatakan maksud kami, wahfid janahaka lil mu'minin, dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Sebagai wujud kerendahan hati, beliau biasa mengunjungi kaum muslimin yang miskin, yang lemah, beramah tamah dan menghibur mereka. Beliau menjenguk orang sakit, melayat yang wafat, menghadiri undangan dari seorang budak hanya untuk menyantap roti kasar yang dihidangkannya. Berjalan bersama janda tua. Bahkan satu riwayat, beliau digandeng oleh janda tua tadi. Dan beliau memberikan tangannya. Demikian riwayat Al-Bukhari. Dan orang fakir yang memenuhi undangan. Untuk memenuhi undangan mereka. Jadi beliau perhatikan undangan-undangan orang-orang fakir. Bukan hanya undangan orang-orang yang kaya. Jika ada orang asing datang, beliau tidak, yang dia tidak mengenal beliau. Jadi orang asing datang, itu banyak yang tidak mengenal beliau. Saking beliau rendah hati, tidak menonjol di kalangan para sahabat. Kecuali setelah ditunjukkan oleh yang lain. Sahabat menyatakan itu Rasulullah. Baru orang asing tadi tahu ternyata ini Rasulullah. Jadi beliau tidak menonjolkan diri. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, istri beliau tercinta, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, pernah bercerita, jika berada di rumah, Rasulullah SAW mengerjakan sendiri tugas dan pekerjaan rumah, seperti memeras susu kambing, menjahit baju, menyapu rumah, melayani diri sendiri, mengikat dan memberi makan unta, makan bersama pembantu, dan membuat adonan tepung bersama istri-istrinya. Ini ikhwan akhwat, sunnah Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Sa'ad, Rasulullah SAW sering berkata kepada pembantunya, Aba, apa yang bisa aku bantu? Ini ternyata menjadi ucapan kebiasaan sekarang. Kalau kita menerima telepon, maka kita mengatakan, apa yang bisa saya bantu? Itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Bukan malah minta bantuan. Kemudian yang kedua, menjauhi persangkaan dan dugaan. Beliau tidak senang menduga-duga atau berpersangka buruk kepada orang lain. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann ila akhiril ayat. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-39. Ayat yang ke-12 yang artinya, wahai orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Rasulullah SAW sangat menekankan agar sifat-sifat buruk, yaitu berprasangka dan berpraduga yang tidak baik, tidak muncul di benak para sahabat. Beliau mendorong mereka agar selalu berprasangka baik, agar tidak ada jalan bagi setan untuk mempengaruhi mereka. Suatu malam, demikian riwayat Al-Bukhari, beliau tengah beriktikaf
Tiba-tiba istri beliau yang asalnya dari Yahudi, yaitu Sofia, mengunjunginya. Saat Rasulullah SAW mengantar istrinya pulang ke biliknya, ada 2 orang sahabat yang lewat. Mereka mendekati beliau dengan penuh curiga. Nah, untuk menghilangkan kecurigaan itu, beliau bersabda, kemari. Ini istriku, Sofia binti Huyai. Mereka berdua mengatakan, subhanallah, wahai Rasulullah, kurang lebih saya tidak punya prasangka yang tidak baik pada engkau. Kurang lebih begitu. Tapi Rasulullah kemudian bersabda, sesungguhnya setan mengalir dalam darah manusia melalui pembuluh darahnya. Aku benar-benar khawatir ada suatu prasangka buruk dalam diri kalian berdua. Sudah tentu setelah kalian nanti berpisah. Oleh karena itu, ikhwan akhwat, mari kita hilangkan prasangka buruk, praduga yang tidak baik kepada sesama muslim. Hilangkan itu. Itulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita punya prasangka atau praduga yang tidak baik kepada sesama muslim. Yang ketiga, menjaga persatuan. Rasulullah SAW adalah orang yang selalu menganjurkan persatuan dan kesatuan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, antara lain dalam ayat yang ke-103 dari surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya, dan berpeganglah teguh kalian kepada tali Allah seraya berjamaah. Jangan bercerai-berai. Para ulama menjelaskan bahwa asbabun nuzul dari ayat ini adalah sebagai berikut. Sas bin Qais, seorang tokoh Yahudi Madinah yang sangat memusuhi dan membenci kaum muslimin, pernah berjalan melewati majlis yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj yang sudah masuk Islam. Keduanya mereka saling bermusuh-musuhan di zaman jahiliyah. Tapi setelah mereka masuk Islam, mereka menjadi rukun, damai. Tidak ada lagi permusuhan di antara mereka. Melihat keakraban dan persatuan mereka, Sas bin Qais sangat benci. Kemudian berkata kepada murid-muridnya, para tokoh Bani Qilah telah bersatu di negeri ini. Demi Allah, kami tidak akan membiarkan mereka bersatu di negeri ini. Maksudnya umat Islam. Kemudian dia menyuruh salah seorang muridnya, pemuda Yahudi, untuk duduk bersama Aus dan Khazraj itu dan berpesan begini. Ingatkan mereka dengan perang Bu'as dan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Selanjutnya, bacakan syair-syair yang pernah dibacakan pada peristiwa itu. Ikhwan akhwat, perang Bu'as adalah peperangan yang terjadi antara suku Aus dan suku Khazraj yang telah banyak memakan kurban. Terjadi pada masa jahiliyah dan dimenangkan oleh suku Aus. Kemudian pemuda Yahudi tadi melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya atau pendetanya, Sas bin Qais tadi. Sehingga timbullah kegaduhan di antara suku Aus dan Khazraj. Mereka masing-masing saling membanggakan kelompoknya. Dan puncaknya mereka berkumpul di tanah lapang untuk berperang. Kejadian ini
sampai kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau bersama orang-orang Muhajirin mendatangi mereka dan bersabda, "Wahai kaum muslimin, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Apakah seruan jahiliyah muncul lagi sedangkan aku masih berada di tengah-tengah kalian? Apakah setelah Allah menunjukkan kalian kepada Islam dan memuliakan kalian dalam Islam, serta menghapuskan cara-cara jahiliyah dari kehidupan kalian, menyelamatkan kalian dari kekufuran dan menjinakkan hati kalian, kalian akan kembali kepada kekafiran." Maka mendengar nasihat beliau itu, mereka sadar apa yang baru saja terjadi di kalangan mereka, bahwasanya mereka telah tertipu oleh musuh-musuh mereka. Kemudian mereka sadar, meletakkan senjata-senjata mereka, seraya menangis saling berpelukan antara satu dengan yang lain. Lalu mereka pulang bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh ketaatan. Inilah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempertahankan kesatuan umat Islam. Maka beliau bersabda, "Al-jama'atu rahmah wal furqatu adab." Dengan berjamaah akan turun rahmat, sementara berpecah belah akan mendatangkan azab. Mari kita jaga persatuan dan kebersamaan umat Islam. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sunnah yang dapat kita contoh dari beliau adalah bagaimana cara beliau menghadapi perbedaan atau ikhtilaf. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin." Yang artinya, jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia akan menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Ini dapat dilihat dari dalam surah Hud, surah yang ke-11, ayat yang ke-118. Dari ayat ini, para ulama menyatakan bahwasanya perbedaan atau ikhtilaf yang ada pada manusia, khususnya umat Islam, itu ada 3 kategori. Yang pertama, perbedaan yang merupakan kelaziman. Perbedaan ini merupakan perbedaan variatif, bukan pertentangan. Misalnya, perbedaan bahasa. Orang Sunda punya bahasa Sunda, orang Jawa punya bahasa Jawa, orang Minang punya bahasa Minang, dan seterusnya. Ini biasa, perbedaan kelaziman. Atau warna kulit. Ada yang kulit hitam, kulit kuning, kulit putih, dan seterusnya. Atau jenis kelamin, dan sebagainya. Ini adalah perbedaan yang merupakan kelaziman. Yang kedua, nah ini, perbedaan yang dilarang. Perbedaan yang bermotif pembangkangan. Hanya mengikuti hawa nafsu dan mengakibatkan permusuhan. Seperti perbedaan yang terjadi pada ahli kitab. Masing-masing merasa dirinya yang paling benar. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ini perbedaan yang dilarang. Kemudian yang ketiga, perbedaan yang diperbolehkan. Perbedaan yang diperbolehkan adalah perbedaan yang dalam masalah-masalah furu'iyah. Masalah-masalah yang tidak pokok. Misalnya yang populer dalam sholat. Itu pokoknya jelas. Misalnya sholat subuh 2 rakaat. Diawali dengan salam, diakhiri dengan takbir. Ikhtilafnya banyak. Mulai dari ada yang membaca usolli atau tidak.
Itu furu'iyah dan itu diperbolehkan. Membaca iftitah, ada yang Allahumma ba'id atau yang lain karena memang bacaan banyak. Kemudian ada yang kunut, ada yang tidak. Ini diperbolehkan semuanya. Ini furu'iyah. Dan memang Islam membolehkan. Sebagai contoh, Rasulullah SAW menghadapi perbedaan furu'iyah ini sangat bijaksana. Imam Al-Bukhari menceritakan bahwa Umar bin Khattab pernah memarahi Hisham bin Hakim. Ini sama-sama sahabat. Yang membaca surah Al-Furqan berbeda dengan yang diajarkan Rasulullah kepada Umar. Setelah Hisham menerangkan bahwasanya Rasulullah juga mengajarkan bacaan itu kepadanya, maka mereka berdua menghadap Rasulullah SAW untuk mendapatkan konfirmasi. Umar menyatakan dia membaca surah Al-Furqan beda dengan apa yang saya baca. Nah, begitu juga Hisham menyatakan begitu. Nah, yang dibaca Umar juga beda. Tapi kan juga Rasulullah mengajarkan seperti itu kepada kami. Nah, kemudian Rasulullah membenarkan dengan ucapan kilahuma. Kalian berdua benar. Nah, jadi beliau membenarkan kedua sahabatnya dan menjelaskan memang Al-Quran diturunkan dengan 7 bacaan. Beliau bersabda, maka bacalah mana yang engkau anggap mudah daripadanya. Itulah cara Rasulullah SAW. Kilakuma hasanun. Kamu berdua bagus. Ini cara Rasulullah SAW menghadapi ikhtilaf di kalangan para sahabat. Ini bisa kita contoh. Jadi kalau kita di tengah-tengah masyarakat dengan adanya perbedaan, tapi masing-masing memang ada sumbernya, cukup Anda bagus. Nah, yang ini juga bagus. Jangan saling salah menyalahkan. Yang terakhir sekarang, yang kelima. Bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap non-muslim? Nah, terhadap orang yang bukan Islam. Sebagai pelaksanaan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 yang dulu pernah kami jelaskan dengan agak detail. Allah berfirman pada surah ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhaakumullahu minal ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berperilaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Imam Al-Bazzar meriwayatkan bahwa Qatilah, ini mantan istri Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang telah diceraikan pada masa jahiliyah, datang menemui anaknya yaitu Asma di Madinah dengan membawa bingkisan. Asma menolak bingkisan itu, bahkan tidak memperkenankan ibunya masuk ke dalam rumahnya. Setelah itu dia mengutus kepada seseorang untuk menemui Aisyah radhiyallahu anha, saudaranya yang sekaligus istri Rasulullah SAW, untuk menanyakan hal itu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar menerima ibunya dengan baik dan menerima bingkisan tersebut. Maka turunlah ayat di atas yang membenarkan tindakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menegaskan tidak ada larangan berbuat baik kepada non-muslim
yang tidak memusuhi umat Islam. Disebutkan dalam kitab Asy-Syifa bahwa ketika utusan Raja Najasyi dari Ethiopia yang masih beragama Nasrani berkunjung ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melayani mereka. Bayangkan, beliau melayani orang-orang yang non-Muslim. Para sahabat merasa tidak enak karena beliau melayani orang-orang non-Muslim. Mereka berkata, wahai Rasulullah, biarlah kami melakukan hal ini. Tapi apa? Beliau jawab, mereka telah memuliakan sahabat-sahabatku di sana. Sekarang aku ingin membalas budi baik mereka. Indahnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada non-Muslim. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang, karena ini bulan Rabiul Awal, bagaimana sebetulnya hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebagian ikhwan ada yang memperingatinya, sebagian yang lain ada yang tidak memperingatinya. Menurut para sejarawan atau ahli tarikh, peringatan Maulid pertama kali diadakan pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Ini menurut satu pendapat. Dikatakan bahwa Salahuddin mengadakan kompetisi atau anjuran untuk melaksanakan Maulid demi membangkitkan semangat jihad kaum muslimin menghadapi tentara salib. Salahuddin Al-Ayyubi ini wafat sekitar tahun 1193 Hijriah. Ini salah satu pendapat. Selain itu ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya Maulid ini sumbernya dari dinasti Fatimiyah. Dinasti yang ada di Mesir antara tahun 909 sampai 1171 Hijriah. Yang ini berpaham Syiah Ismailiyah. Dinasti inilah yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan juga Maulid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan juga Maulid keluarga Nabi yang lain. Nah, salah seorang peneliti mendisertasikan atau membuat disertasi tentang Maulid ini, di mana judul dari disertasi itu adalah Muhammad's Birthday Festival. Seorang penulis bernama Nico Kaptein yang dia menduga, ini dugaan beliau, bahwa perayaan Maulid yang dilakukan di kalangan Sunni merupakan kelanjutan dari perayaan Maulid yang dilakukan pada dinasti Fatimiyah. Jadi pertama Fatimiyah, kemudian dilanjutkan oleh orang-orang Sunni. Nah, pada saat pergantian kekuasaan dari dinasti Fatimiyah kepada Salahuddin Al-Ayyubi, perayaan Maulid tetap berlangsung di Mesir. Hanya Maulid selain Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dihapus oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sementara Maulid Nabi Muhammad SAW tetap diizinkan berjalan. Inilah sekelumit tentang sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas memang Maulid Nabi tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Nah, mengenai hukum memperingati Maulid, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama seperti Ahmad bin Al-Harani Ad-Dimashqi, Muhammad bin Abdussalam Khadr Asy-Syuqairi, dan Imam Al-Fakihani mengatakan bahwa Maulid adalah bid'ah mazmumah,
bid'ah yang tercela. Bahkan menurut Imam Al-Faqihani dengan tegas mengatakan bahwa memperingati maulid Nabi Muhammad SAW adalah terlarang atau haram. Ulama yang berpendapat bahwa memperingati maulid itu haram adalah karena peringatan ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Namun, ikhwan akhwat, sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa peringatan maulid adalah sesuatu yang baru, yang baik. Karena bertujuan untuk membesarkan dan mengingat-ingat Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara ulama yang berpendapat semacam ini adalah Al-Hafidh As-Suyuti, Imam Abu Syamah, Imam Ma'ruf Al-Qurhi atau Al-Qarhi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ulama modern Muhammad Said Ridho. Said Ridho seorang ulama kontemporer yang tulisannya itu rata-rata keras dalam memberantas bid'ah, tahayul dan khurafat. Beliau menyatakan, beliau ini Muhammad Rashid Ridho, bahwasanya memperingati maulid itu adalah bid'ah yang baik, kata beliau. Inovasi yang positif asalkan diatur dengan baik dan benar demi meninggikan syiar Islam. Bahkan dalam sebagian pendapatnya, Ibnu Taimiyah, seorang yang sangat keras dalam as-sunnah dan mengikuti sunnah, pernah menyatakan begini, kurang lebihnya. Fata'zimul maulid wattikhaduhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun azimun li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya mengagungkan maulid dan menjadikannya acara tahunan terkadang dilakukan oleh sebagian orang. Bisa saja dia mendapatkan pahala yang besar dalam melaksanakannya karena tujuan baiknya dan pengagungannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini juga dibantah oleh orang-orang yang tidak menyetujui maulid. Memang begitulah kontroversi tentang maulid ini di kalangan umat Islam. Kemudian seorang ulama kontemporer yaitu Dr. Muhammad Halaki Al-Hasani mengatakan, sesungguhnya berkumpul untuk memperingati maulid Nabi SAW yang mulia itu hanyalah tradisi atau kebiasaan, bukan ibadah. Selanjutnya beliau mengatakan, meskipun demikian, ini merupakan kebiasaan baik yang membawa manfaat yang banyak. Umat Islam banyak mengambil manfaat dari kegiatan tersebut. Nah, sekarang bagaimana pandangan kami yang dhaif ini? Menurut kami, masalah hukum maulid ini tidak perlu dipertentangkan. Karena dia merupakan masalah ijtihadiyah, furu'iyah, yang tidak ditemukan nas qat'inya, baik yang memerintahkan maupun yang melarang. Oleh karena itu, bagi yang mengadakan, tidak perlu mencela yang tidak mengadakan. Begitu juga yang tidak mengadakan, tidak perlu mencela yang mengadakan. Apalagi kita menganggap, maksudnya kami, itu maulid ini adalah tradisi. Bukan masuk dalam ranah ibadah. Bukan. Sehingga tidak bisa dihukumi bid'ah atau tidak bid'ah. Karena apa? Bid'ah itu hanya pada ranah ibadah. Sebagaimana sebagian ulama mendefinisikan apa itu bid'ah. Bid'ah adalah al-amru al-muhdatsu fid din aqidatan au ibadatan au sifatan lil ibadah lam yakun alaihar rasul sallallahu alaihi wasallam.
Yang artinya urusan, maksud kami, bid'ah adalah urusan yang baru dalam agama. Baik berupa akidah, ibadah, sifat bagi ibadah yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi kita tidak perlu mempermasalahkan tentang perayaan Maulid ini. Bagi yang ingin melaksanakan, silakan. Tidak usah mencela yang tidak melaksanakan. Begitu juga yang tidak melaksanakan, tidak perlu mencela yang melaksanakan. Ini ranah-ranah furu'iyah yang kita harus bijaksana dalam mensikapinya. Terlepas dari masalah memperingati Maulid atau tidak, yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memang tokoh yang tidak ada duanya di dunia ini. Salah seorang penulis sejarah, Michael Hart, dalam bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, 100 tokoh dunia paling berpengaruh, beliau menempatkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sebagai peringkat pertama dalam bukunya. Beliau mengadakan riset selama 28 tahun. Penelitian yang beliau lakukan dengan sangat teliti. Kemudian beliau akhirnya menempatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paling berpengaruh di antara 100 tokoh itu. Nomor 1 beliau, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, satu saat beliau memberikan kuliah dan seminar di London. Karena beliau menempatkan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang pertama, beliau dicemooh, diejek. Dan ketika beliau menyampaikan kuliahnya, diinterupsi. Mereka, para audien, mempertanyakan buku beliau yang menempatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia, di peringkat yang pertama. Kemudian beliau menjawab begini kurang lebihnya. Baginda, maksudnya Nabi kita Muhammad SAW, berdiri tegak sendirian di Mekah pada tahun 611 Masehi. Dan menyatakan kepada semua orang di sana, aku adalah Nabi utusan Allah. Hanya 4 orang yang percaya kepada beliau saat itu. Sahabatnya, istrinya, dan 2 orang anak kecil. Saat ini, begitu lanjut daripada Michael Hart, setelah lebih dari 1400 tahun, pengikutnya umat muslim mencapai lebih dari 1 miliar orang dan terus bertambah. Jadi Muhammad jelas, kata dia, kata Michael Hart, bukan pembohong. Karena kebohongan tidak pernah bertahan setelah lebih dari 1400 tahun. Dan Anda tidak akan pernah mampu membohongi 1 miliar manusia. Tambahan lagi yang harus Anda renungkan. Setelah semua yang terjadi selama ini, ratusan juta umat Islam tidak akan pernah ragu untuk mengorbankan jiwa raga mereka jika ada yang mencoba menodai nama baik Nabi mereka yang tercinta. Selanjutnya beliau menutup penjelasannya begini, dengan kata-kata, apakah di antara Anda pengikut Nasrani ada yang sanggup berbuat seperti itu terhadap Yesus? Kata pemungkas itu membuat auditorium hening, mencekam, tidak ada yang berbicara satupun. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita teladani tindak tanduk, tindak lampah, dan sunnah beliau agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian ikhwan akhwat, pendengar radio Silaturahim dan pemirsa TV Silaturahim yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebih maaf. Jazakallahu atas semua perhatiannya, dan akhirnya kami kembalikan kepada host kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwan dan akhwat tafsir Maudhu'i di kesempatan sore hari ini bersama Imam Yakhshallah Mansur dengan tema meneladani Rasulullah dengan mengikuti sunnahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.